Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue bakal ngejar spamen AK1 UAS. Langsung aja kita bahas problem 1A ya. Jadi di sini tuh kita bakal ngerjain soal tentang impairment, di mana impairment itu adalah penurunan nilai. Nah, step dari mencari impairment itu, pertama kita harus cari recoverable amount, di mana kita harus pilih yang paling tinggi antara fair value less cost to sell dan value in use. Nah, nanti kita harus bandingin sama carrying amount. Nanti kalau misalkan recoverable amount-nya itu lebih kecil daripada carrying amount, itu kita ada impairment. Tapi kalau misalkan recoverable amount-nya lebih gede daripada carrying amount, berarti itu no impairment. Nah, di sini itu recoverable amount lebih kecil dari carrying amount itu ada impairment, artinya apa? Karena kalau misalkan ternyata di market value dari contohnya equipment ya, value di market itu equipment-nya lebih rendah daripada carrying amount kita, artinya kita harus nurunin nilai si equipment kita kan, supaya kita harus nge-adjust ke market value. Jadinya itu ada impairment. Artinya dia sejalan sama definisi dari impairment. Tapi kalau misalkan ternyata di market harganya lebih tinggi, itu berarti no impairment. Gitu. Oke, langsung aja. Jadi di sini PT Java membeli peralatan pada 2 Januari 2019 dengan harga perolehan 10.440.000 dan masa manfaatnya 10 tahun tanpa residual value dengan depreciation-nya itu straight line method. Nah, di sini ada keterangan fair value less cost to sell dan value in use di tahun 2019 dan tahun 2020. Dan kita harus bikin jurnal terkait equipment-nya di tahun 2019 dan 2020. Oke, hal pertama yang harus kita cari itu adalah carrying amount-nya dulu sih sebenarnya. Sebelum kita cari recoverable amount. Jadi kita harus cari carrying amount-nya dulu. Nah, cara cari tahunya, kita harus tahu dulu annual depreciation-nya kan. Caranya gimana? Tinggal eh, biaya perolehan dia dikurangi residual value dibagi 10. Straight line method aja, kayak biasa. Hasilnya itu sejuta 44.000. Nah, di sini tuh em, dia kan belinya di 2 Januari 2019 dan kita di sini posisinya adalah 31 Desember 2019. Nah, berarti udah lewat setahun kan. Berarti karena udah lewat setahun tinggal 10,440 dikurangin sama annual deprenya sejuta 40. Berarti carrying amount di di akhir tahun 2019 adalah 9.396.000. Lalu yang kedua kita harus cari recoverable amount-nya. Tadi caranya adalah dengan bandingin fair value less cost to sell sama value in use. Nah, di sini itu kita harus pilih yang paling tinggi. Nah, di sini itu yang paling tinggi adalah value in use 9.350.000. Jadi recoverable amount-nya itu adalah 9.350.000. Nah, lalu tinggal kita bandingin nih sama carrying amount. Kalau di sini kondisinya recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount. Nah, berarti benar ada impairment loss sebesar 46.000. Untuk jurnal di tanggal 31 Desember 2019 itu pertama kita harus jurnal dulu depreciation-nya tadi. Lalu yang kedua adalah ngejurnal si impairment-nya. Jurnalnya itu loss on impairment. Habis itu di kreditnya itu adalah ACC Depre. Besar 46.000 gitu. Nah, lanjut. Di sini kan kita ada impairment ya. Artinya sekarang nilai dari equipment kita tuh berubah. Nilai dari equipment kita yang tadinya em, 10.440 enggak sih. Carrying amount kita tuh yang tadinya 9.396.000 sekarang itu 9.350.000 gitu kan. Nah, sekarang kita tuh harus cari depreciation baru karena carrying amount kita berbeda. Nah, di sini tuh cara carinya tinggal em, kalau misalkan tadi ada impairment, berarti kita pakai carrying amount yang baru, which is 9.350.000. Di sini kita bagi sama remaining useful life-nya, yaitu 9 tahun. Karena tadi udah lewat 1 tahun. Nah, annual deprenya berarti 1.034.889. Nah, di sini untuk kita harus cari di tanggal 31 Desember 2020 kan.
Sama aja kayak tadi, berarti untuk carrying amount-nya kita tinggal 9.350.000 dikurangin sama annual DP yang baru. Berarti sekarang carrying amount kita di tanggal 31 Desember 2020 itu 8.311.111. Nah, lalu kita harus cari recoverable amount-nya dulu nih. Kita pilih yang paling tinggi. Berarti kalau di sini yang paling tinggi adalah si fair value less cost. Sorry. Value in use ya. Value in use lebih tinggi. Dia 8.915.000. Nah, di sini kita bandingin recoverable amount sama si carrying amount. Di sini ternyata di market harganya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Berarti di sini artinya no impairment, tapi ada revaluation surplus. Nah, di sini tuh em, perlakuannya nggak sama kayak impairment loss, di mana kita bisa langsung ngejurnal sebesar impairment tersebut. Tapi kita harus tahu maksimal revaluation yang bisa kita akuin tuh berapa. Caranya itu adalah dengan membandingkan antara carrying amount si equipment di tahun 2020 kalau misalkan kita nggak melakukan impairment dibandingkan dengan si carrying amount di tahun 2020 kalau misalkan kita nge-impair. Nah, kalau misalkan dia no impairment, equipmentnya itu kan tadi kita beli 10.440.000. Terus annual depreciation-nya tadi 1.044.000. Nah, karena udah lewat 2 tahun dari awal tahun 2019 dan sekarang kita di 31 Desember 2020, berarti annual depreciation-nya kita kali 2. Nah, di sini tinggal harga perolehannya kita kurangi sama ACC Depre-nya. Nah, di sini tuh carrying amount kita kalau misalkan kita tidak melakukan impairment itu adalah 8.352.000. Nah, di sini maksimal recovery-nya tinggal em, carrying amount kita kalau misalkan kita melakukan impairment yang tadi kita udah cari which is 8.311.111 dikurangin sama si ini carrying amount kalau misalkan kita nggak nge-impair 8.352.000. Nah, di sini maksimal recovery kita adalah ternyata 40.889. Nah, berarti di tanggal 31 Desember 2020, pertama kita jurnal dulu depreciation expense terhadap equipmentnya. Pakai ini depreciation baru yang tadi kita udah cari. Lalu abis itu kita catat recovery of impairment loss-nya atau tadi revaluation surplus-nya dengan cara ACC Depre-nya kita debitin karena kita nambahin kita kan balikin lagi ya kita nambahin nilai dari equipment-nya. Jadi ACC Depre-nya juga harus berkurang. Jadi ACC Depre di debit dan di kredit adalah recovery of impairment loss. Itu untuk problem 1A. Nah, untuk problem 1B, lanjut, di sini tuh kita ngomongin tentang investment property. Nah, atau properti investasi. Jadi, properti investasi itu berbeda sama aset tetap aset tetap bangunan atau tanah pada biasanya. Jadi, properti investasi itu dia properti berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa. Nah, untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan tidak untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan juga bukan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jadi, properti investasi ini tuh adalah bangunan atau tanah yang memang dimilikin atau disewa untuk mendapatkan cash flow dari pendapatan sewa tersebut atau dimiliki untuk kenaikan nilainya gitu. Tapi bukan untuk kegiatan operasional atau bukan untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari seperti untuk developer company gitu. Nah, jadi di sini intinya kalau kita nggak jurnal eh, objektifnya tuh kapan sih kita eh eh em, gimana jurnalnya ketika kita mau ngubah dari building biasa dan sekarang kita
treatmentnya sebagai investment property kayak gitu. Nah, di sini tuh PTA membeli bangunan pada awal tahun 2016 senilai 300 juta. Bangunan tersebut digunakan untuk operasi PTA. Estimasi umur manfaat bangunan adalah 20 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pada akhir tahun 2020, bangunan disewakan kepada pihak lain selama 3 tahun dan nilai wajar dari propertinya pada akhir tahun 2020 dan 2021 itu masing-masing segini. Oke. Berarti artinya bangunan ini tuh udah pernah dipakai sebelumnya. Jadi ini tuh dipakai untuk kegiatan operasional dulu. Dan sekarang itu dia mau sewain selama 3 tahun. Berarti sekarang perlakuannya karena dia bukan untuk kegiatan operasional lagi tapi untuk disewa, itu tuh berganti dari building biasa aja, kita ganti ke properti investasi gitu. Nah, di sini pertama kita harus cari dulu carrying amount-nya dia. Nah, cara cari taunya pertama kita harus cari tahu dulu nih annual depreciation-nya dengan cara tadi cost of building-nya 300 juta dan no residual value jadi dikurangin 0 dan dibagi sama useful life-nya 20, berarti annual depreciation-nya 15 juta. Nah, di sini tuh kan dia beli di awal tahun 2016 dan dia beli bangunan di awal tahun 2016 dan dia sewain di akhir tahun 2020. Nah, berarti itu udah lewat 5 tahun. Makanya di sini annual depreciation-nya kita kali 5. Untuk carrying amount-nya, berarti tinggal cost of building-nya 300 juta dikurangi sama accumulated depreciation-nya tadi, 75 juta. Gitu. Hasilnya 225 juta. Nah, di sini di 31 Desember 2020, di sini tuh kita diminta untuk menjurnal eh, di akhir tahun 2020 dan 2021 dengan metode eh, cost model dan juga fair value model gitu. Oke, kalau misalkan cost model, intinya kita melakukan depresiasi dan juga nggak ada fair value. Kita nggak adjust ke fair value. Jadi di sini pertama kita pakai yang cost model dulu. Untuk yang cost model, berarti di 31 Desember 2020, ketika kita mengubah dia dari building ke investment property, kita tinggal pakai carrying amount-nya dia aja. Which is tadi 225 juta. Berarti di sini investment property di debit 225 juta. Lalu buildingnya itu kita ilangin sebesar 300 juta. Karena sekarang dia bukan building lagi tapi investment property. Jadi kita ilangin, kita kreditin sebesar harga perolehannya 300 juta. Dan di sini kita tadi udah depresiasi si buildingnya. ACC DP-nya itu 75 juta juga kita ilangin gitu. Itu untuk 31 Desember 2020 dan nggak ada fair value adjustment juga. Karena ini cost model. 31 Desember 2021 juga no entry karena itu kan yang diketahui adalah informasi si fair value di tahun 2021 kan. Artinya kita harus melakukan adjustment ke fair value atau enggak. Nah, jawabannya kalau untuk cost model enggak gitu. Jadi no entry. Nah, sorry. Nah, untuk 31 Desember 2020 kalau pakai cost model di sini itu kita harus pakainya adalah em, si fair value-nya, bukan carrying amount-nya. Nah, di sini tuh fair value dia kan 324.600.000. Berarti kita investment propertinya pakai 324.600.000. Lalu tadi sama juga buildingnya kita kreditin sebesar 300 juta karena kita ilangin dan ACC DP-nya itu 75 juta gitu. Kita ilangin juga di debiting. Nah, nanti ketahuan surplus revaluation-nya yaitu 24.600.000. Dari mana? Dari selisihnya aja, selisih di sini pasti ketahuan gitu. Atau bisa juga dari sini carrying amount kita 225 juta, kita sorry bukan. Cost of building kita 300 juta. Kita kurangin sama si fair value dia 324.600.000 ini. Karena harga di pasar lebih tinggi, ini
pakai konsep impairment juga karena nilai di pasar lebih tinggi 24.600.000, berarti ini adalah revaluation gitu. Itu intinya. Nah, habis itu ingat kalau surplus revaluation itu sebenarnya ada subsequent journal, di mana surplus revaluation ini harus kita masukin ke AOCI. Jadi di sini surplus revaluation-nya kita debitin dan kita masukin ke AOCI. AOCI di kredit gitu. Sebesar 24.600.000. Itu untuk 31 Desember 2020. Nah, untuk 31 Desember 2021 itu kita harus adjust lagi ke fair value gitu. Di sini tuh fair value dia di tahun 2021 adalah 368.400.000. Nah, yaudah tinggal investment propertinya kan berarti nilainya meningkat kan dari yang tadinya 324.600 sekarang 368.400. Dia meningkatnya itu tinggal kita cari aja selisihnya, dia meningkatnya adalah 43.800.000. Berarti investment properti di debit karena nilainya naik dan di kreditnya tinggal fair value adjustment aja sebesar 43.800.000 gitu. Dan kalau di fair value kita nggak ngedepre. Nah, di sini tuh ada akun depre karena ketika dia jadi building, ini kan sebenarnya bukan ACC depre investment property, tapi ACC depre building gitu. Makanya di sini itu dia pakai fair value adjustment, bukan ACC depre. Gitu. Itu untuk problem 1B. Nah, lanjut di problem 2 atau materi tentang week 9 itu kita ngomongin tentang intangible asset. Nah, di sini itu pertama kita kerjain dulu yang bagian A. Em, oke, jadi di sini tuh pada 1 Desember 2020, Sandro mengeluarkan dana sebesar 65.000 untuk kegiatan eksperimen dan pengembangan di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten. Oke, jadi gue jelasin dulu. R&D itu dia tuh bisa dikapitalisasi kalau mencapai economic viability. Kalau mencapai economic viability. Kalau misalkan dia bilang R&D itu, kalau di soal dia bilang R&D itu R&D-nya terjadi untuk mencapai economic viability, itu masih belum bisa kita kapitalisasi. Tapi kalau misalkan dia bilang eh, sudah mencapai economic viability, nah itu baru bisa kita kapitalisasi gitu. Kapitalisasi itu maksudnya apa? Kapitalisasi itu maksudnya kita akui sebagai aset atau masuk, kalau di sini berarti masuk ke intangible asset gitu. Kalau misalkan tidak dikapitalisasi, berarti dia di treatmentnya itu kita akui sebagai beban atau expense gitu. Artinya kan berarti lebih menguntungkan kalau misalkan kita kapitalisasi kan, karena itu menjadi aset kita dibandingkan kita akuin dia sebagai expense gitu. Nah, oke, di sini itu dia mengeluarkan dana untuk R&D sebesar 65.000 dan paten tersebut diberikan pada 2 Januari 2021. Oke, biaya hukum dan lain yang berkaitan dengan pendaftaran paten berjumlah 17.600. Dan Sandro memperkirakan bahwa usia ekonomis paten adalah 8 tahun. Nah, sebelum 2 Januari 2021, patennya itu belum mencapai economic viability. Nah, di sini berarti karena dia belum mencapai economic viability, R&D-nya kita akui sebagai expense, bukan kita kapitalisasi. Kita nggak bisa kapitalisasi. Jadi kita akuin dia sebagai expense, lalu di kreditnya ya udah kayak biasa cash itu sebesar 65.000. Itu untuk 1 Desember 2020 di mana R&D tersebut terjadi. Lalu lanjut ketika 2 Januari 2021 dia kan eh, dapat paten ya. Dan di sini tuh ada biaya hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran paten. Ini sebenarnya sama dengan em, konsep ketika di paruh satu, ketika kita menentukan cost of asset gitu, di mana biaya dari
cost of asset itu ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang timbul untuk kita bisa mendapatkan aset tersebut eh, dan sampai kita bisa menggunakannya gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi, kalau misalkan biaya-biaya tersebut berkaitan dengan gimana cara kita bisa mendapatkan dan memakai si intangible asset tersebut, ya berarti itu termasuk si cost of intangible asset. Tuh. Berarti di sini karena biaya hukum dan lain-lain itu berkaitan dengan pendaftaran paten atau berkaitan dengan gimana cara kita bisa mendapatkan paten tersebut, berarti itu kita bisa kapitalisasi sebagai paten. Sorry, kapitalisasi sebagai si intangible asset tersebut atau cost of patennya sebesar 17.600 itu. Lalu di 1 Juli 2021 kita cari amortisasinya dulu selama 6 bulan. Di sini tuh tinggal 17.600 nilai paten kita dibagi sama ini useful life-nya 8 tahun dan dikali 6/12 gitu. Karena kan masih di tengah-tengah tahun kan, masih ini tuh amortization 6 bulan dari tanggal 2 Januari 2021 sampai 1 Juli 2021, which is 6 bulan. Nah, di sini itu di 1 Juli 2021 dia bilang Sandro menghadapi gugatan hukum terkait paten dan biaya hukum yang harus dikeluarkan berjumlah 12.000. Dalam kasus hukum ini, Sandro berhasil mempertahankan hak atas paten sepenuhnya. Nah, berarti di sini karena biaya dari gugatan hukum itu eh, membuat dia berhasil mempertahankan hak atas paten, berarti biaya gugatan hukum itu kita bisa kapitalisasi sebagai paten. Tapi kalau misalkan di soal dia bilang dalam kasus hukum ini Sandro tidak berhasil mempertahankan, berarti dia harus kita treatment sebagai beban. Itu. Karena nggak align dengan definisi dari cost of asset di mana tadi yang gue bilang kalau misalkan cost of asset itu timbul kalau misalkan kita bisa sampai mendapatkan dan juga menggunakan si paten tersebut. Nah, kalau misalkan dia nggak berhasil mempertahankan, kan dia nggak bisa mendapatkan paten tersebut kan, makanya kita nggak bisa kapitalisasi. Nah, tapi karena di sini dia berhasil mempertahankan hak atas paten, berarti kita bisa kapitalisasi sebagai patennya sebesar 12.000 nih. Ini ini 12.000 gitu. Nah, berarti di sini eh, carrying amount paten kita tuh nambah dari tadi 17.600, terus habis itu kita amortization sebesar 1.100 berarti kita kurangin, lalu ditambah sama ini 12.000 yang tadi di tanggal 1 Juli. Nah, di sini kan carrying amount dia di 1 Juli 2021 sekarang adalah 28.600. Useful life-nya dia sisa 7,5 tahun. Kenapa? Karena tadi kita kan em, yang tadinya 8 tahun nih, terus tadi kita udah amortization selama 6 bulan, jadi udah berkurang 0,5 tahun atau setengah tahun. Jadi sekarang 7,5 tahun. Nah, di sini untuk 31 Desember 2021 berarti tinggal kita pakai amortization baru. Tinggal si carrying amount patennya dibagi sama 7,5. Kayak gini. Gitu. Berarti amortization expense-nya adalah 3.813 gitu. Dan di kreditnya adalah paten. Nah, untuk bagian B, untuk goodwill di sini tuh pada tanggal 1 Januari 2021, PT Setia membeli aset neto PT Romansa yang akan menjadi divisi dari PT Setia. Per 31 Desember 2020, PT Romansa menunjukkan saldo buku dan nilai wajar sebagai berikut. Total asetnya di sini ada total liabilities, terus di sini ada total aset, di sini ada total aset liabilities untuk book value dan ini total aset dan liabilities untuk fair value-nya. Nah, kita harus ngitung goodwill intinya di sini, di mana harga pembeliannya itu sebesar 3.850.000. Oke, di sini itu
em, kita harus cari tahu dulu fair value of consideration dia. Fair value of consideration itu adalah sebenarnya sama dengan purchase price dia. Nah, kalau misalkan kita pakai em, kalau misalkan kita mau cari goodwill itu kita pakai fair value, bukan book value. Jadi fair value of net asset itu tinggal em, jadi fair value of net asset itu kita tinggal kurangin dari aset sama liability kan. Berarti fair value asset dikurangin fair value liabilities. Sorry, fair value asset dikurangin sama fair value liability. Nah, di sini tuh berarti 4.665.000 dikurangin sama 1 juta, 3.665.000 kan. Nah, di sini eh, tinggal kita cari aja selisih antara purchase price-nya dengan si fair value of net asset-nya. Berarti, berarti selisihnya itu adalah sebesar segini, 185.000 gitu. Nah, karena di sini dia ada usia ekonomisnya atau ada useful life-nya sebesar 20 tahun, berarti kita ada amortization expense. Useful life-nya kan dia 20 tahun. Kalau misalkan dia tadi nggak ada useful life-nya, kita no amortization. Karena dia kan berarti yang indefinite life ya. Berarti di sini amortization expense di tahun di 31 Desember 2020 ya. Di 31 Desember 2020 itu amortization expense dan bawahnya tuh ada goodwill. Tuh, sebesar 185.000 kita bagi 20. Itu. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang problem 3A. Di sini tuh di di week 10 kita bakal bahas tentang non-current asset held for sale. Jadi non-current asset held for sale itu adalah aset yang diklasifikasikan sebagai current asset. Karena apa? Karena dia itu sekarang objektifnya adalah mau dijual. Nah, di sini tuh ada dua kriteria yang harus dipenuhi supaya dia tuh bisa disebut sebagai non-current asset held for sale. Nah, di sini tuh yang pertama dia available for immediate sale atau berada dalam keadaan yang dapat dijual. Artinya misal kalau misalkan suatu company itu jual gedung, nah gedungnya itu tuh harus udah dikosongin supaya nanti tuh bisa ready untuk dijual secepat mungkin. Nah, kalau misalkan nih gedungnya belum dikosongin tapi dia udah nyari pembeli, itu tuh belum memenuhi kriteria available for immediate sale. Karena kalau misalkan nih ternyata pembelinya udah mau payment, udah mau cepet-cepet ngisi bangunan tersebut, tapi ternyata si penjual belum penyewa ya penjual itu belum ngosongin buildingnya, itu kan berarti not available for immediate sale ya gitu. Nah, yang kedua itu adalah highly probable, artinya penjualannya itu sangat mungkin terjadi. Jadi dua kriteria tersebut harus terpenuhi supaya dapat diklasifikasikan sebagai non-current asset held for sale. Nah, di sini tuh eh, amount dari non-current asset held for sale itu adalah nilai yang lebih rendah antara carrying amount dan fair value less cost to sell. Di sini eh, kalau misalkan carrying amount-nya, kalau misalkan nilai wajarnya atau fair value less cost to sell-nya kurang dari carrying amount, di sini tuh kita mengakui loss on impairment. Sama aja sih kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan fair value less cost to sell-nya itu em, kurang dari carrying amount, berarti ada impairment. Karena di market itu harganya lebih rendah. Jadi kita harus comply ke harga market. Nah, di sini, di awal tahun 2019, PT ABC itu membeli gedung A yang akan dipergunakan sebagai kantor pusat perusahaan. Biaya perolehannya itu sebesar 2 miliar, masa manfaatnya 20 tahun, dan residual value-nya itu adalah 0. Di akhir tahun 2021, berarti setelah 2 tahun dipakai, sorry, 3 tahun ya, 3 tahun dipakai,
itu dia berniat untuk menjual gedung A-nya dan memindahkan kantor pusat ke gedung lain. Dan pada akhir bulan Desember 2021, PT ABC itu sudah menjalankan rencana penjualan bangunan tersebut dan telah memulai kegiatan untuk mendapatkan pembeli. PT ABC juga sudah memindahkan kantor pusat perusahaan dari gedung A dan proses pemindahan sedang berjalan. Oke, berarti di sini tuh kita bisa klasifikasi, kita bisa tahu kalau misalkan gedung tersebut tuh udah memenuhi kriteria yang pertama available for immediate sale, karena di sini dia sudah memindahkan kantornya dari yang gedung A ke kantor lain, dan yang kedua itu sudah highly probable. Nah, lanjut, di sini fair value bangunannya pada akhir tahun 2021 diperkirakan sebesar 2,1 M. Dan biaya untuk penjualan gedungnya, cost-nya berarti 200 juta. Pada akhir bulan Desember tahun 2022, bangunan A itu masih belum terjual. Berarti setelah 1 tahun dicari pembelinya tuh nggak ada yang mau beli. Nah, di sini tuh perusahaan mutusin untuk membatalkan penjualan gedung dan menggunakan gedung tersebut sebagai kantor cabang perusahaan. Berarti di tahun 2022, karena dia sekarang udah tujuannya bukan untuk dijual lagi, kita harus ngeklasifikasiin lagi sebagai building biasa untuk tahun 2022 gitu. Oke, jadi untuk yang A, di sini tuh dia suruh bila perusahaan menggunakan metode biaya dan depresiasi garis lurus, buatlah jurnal yang diperlukan di tahun 2021. Oke. Di sini kita harus cari tahu dulu kan carrying amount-nya dia berapa. Berarti kita cari annual depreciation-nya dengan cara tadi cost of building-nya 2M dikurangi residual value-nya 0 dibagi 20. Berarti annual depreciation-nya setiap tahun adalah 100 juta. Karena dia beli di awal tahun 2019 dan di sini tuh kita titiknya adalah akhir tahun 2021, berarti udah lewat 3 tahun. So, annual depreciation-nya kita kali 3. Nah, di sini carry amount-nya kita tinggal cost of building-nya 2M, kita kurangin sama ACC Depre-nya tadi, yang udah kita kali 3, which is 300 juta. Dan sekarang carry amount kita 1,7M. Nah, fair value less cost to sell-nya itu tinggal fair value tadi 2,1 M dikurangin sama cost to sell 200 juta. Biasanya itu kadang di soal itu dia belum fair value less cost to sell kayak gini. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita harus kurangin dulu. Nah, tapi kalau misalkan ada juga kondisi di mana fair value less cost to sell-nya tuh udah di state. Jadi kalau kayak gitu ya udah langsung pakai aja gitu. Nah, jurnal yang pertama kita harus lakuin adalah jurnal depresiasi biasa. Di depreciation expense lalu ACC depre 100 juta. Lalu kita ngejurnal ketika si buildingnya itu dikategorikan sebagai held for sale. Di sini tuh berarti building PPI-nya itu hilang sebesar 2M, sebesar nilai perolehannya. Lalu kita gantiin sama building held for sale. Sebesar berapa? Sebesar 1,7M. Kenapa? Karena tadi kita pakai nilai yang lebih rendah antara carrying amount dan juga fair value less cost of sale, di mana di sini lebih rendah adalah carrying amount. Nah, di sini tuh berarti kita pakai yang 1,7M dan ACC Depre yang tadi udah kita hitung nih selama 3 tahun tadi, kita juga ilangin. Karena sekarang bukan building lagi, tapi sekarang building held for sale. Tuh. Untuk yang B, kita disuruh ngejurnal di tahun 2022, di mana recoverable amount-nya itu adalah 1,9 miliar. Nah, di sini tuh kita harus tahu dulu carrying amount di tahun 2000, di akhir tahun 2022 itu berapa. Berarti tinggal ini aja ACC Depre di tahun 2021 kita tambahin 100 juta. Karena kan kita udah lewat nih setahun dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Berarti ACC Depre-nya 400 juta dan carrying amount-nya berarti tinggal cost of building tadi dikurangi sama ACC Depre 400 juta, which is 1,6 juta. 1,6 M. Nah, di sini tuh em, berarti kan dia udah nggak mau, dia tuh udah berhenti ngejual si buildingnya. So, sekarang kita harus balikin dia sebagai PPI lagi, bukan building held for sale. Berarti building held for sale-nya kita kreditin, kita ilangin sebesar 1,7 juta yang tadi di sini. Lalu building PPI-nya itu adalah 1,6 M. Ini, sorry, building held for sale-nya 1,7 M, di sini building PPI-nya 1,6 M. Sebesar ini. Dan di sini tuh ada loss due to reclassification sebesar 100 juta. Lanjut di sini, em, jurnalnya sama di akhir tahun 2022, tapi kalau misalkan recoverable amount-nya itu adalah 1,55 miliar.
Berarti di sini tadi kan carrying amount-nya 1,6 M. Nah, karena recoverable amount-nya itu lebih rendah daripada carrying amount, berarti di sini ada impairment kan. Nah, di sini karena ada impairment, eh, kita catat loss on impairment di debit, lalu ada CCDP di kredit. Kayak journal impairment di problem satu tadi. Nah, sebesar 50 juta. Lalu di sini kita tinggal building PPI-nya, kita debitin, kita eh, balikin lagi 1,55 M sebesar recoverable amount-nya ya. Karena di sini kan tadi pokoknya kita pilih nilai lebih rendah antara carrying amount dan fair value less cost to sell. Nah, berarti kita building PPI-nya kita pilih yang 1,55 M, lalu building held for sale kita ilangin, kita kreditin sebesar 1,7 M, yang tadi di sini kita akuin sebesar 1,7 M. Lalu di sini ada loss on impairment sebesar 50 M di sini. Lalu habis itu ada loss due to reclassification sebesar 100 juta. Itu untuk problem 3A. Nah, lanjut problem 3B itu em, tentang biological asset, di mana di sini itu ada beberapa item dan kita disuruh mengklasifikasi apakah dia termasuk consumable, bearer, atau non-biological asset. Di sini tuh kalau misalkan dia adalah biological asset, itu dia masuk ke PSAK 16 gitu. Nah, di sini aset, tapi kalau misalkan dia adalah bearer, itu adalah PSAK 16. Jadi aset biologis itu tuh adalah hewan atau tanaman hidup basically. Tapi kalau produk agrikultur itu produk yang dipanen dari aset biologis. Nah, kalau misalkan bearer plant itu dia bukan aset biologis, melainkan tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur dan diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur. Contoh dari birar plant itu adalah misalkan pohon sawit. Pohon sawit itu kan dia bakal menghasilkan buah sawit. Nah, di sini tuh buah sawit adalah produk agrikultur. Nah, tapi kalau misalkan atau consumable, ya consumable. Nah, kalau misalkan pohon sawitnya itu adalah birar. Karena apa? Karena kita nggak mungkin jual pohon sawitnya untuk kegiatan sehari-hari. Kita pasti jual buah sawitnya kan. Pohon sawitnya itu digunakan untuk lebih dari satu periode untuk menghasilkan buah sawit tersebut gitu. Jadi dia digunakan untuk menghasilkan produk agrikultur. Nah, jadi di sini bilang produk agrikultur yang menempel pada birar plant yang belum dipanen merupakan aset biologis gitu. Oke. Contohnya nih, yang pertama peternakan sapi yang menghasilkan produk daging sapi. Nah, ini adalah consumable dan termasuk PSAK 69. Karena apa? Karena sapi yang diternak itu untuk menghasilkan produk daging sapi, di mana nanti pasti sapinya bakal dipotong kan untuk menghasilkan produk daging sapi tersebut dan dia berarti jangka waktunya bukan lebih dari satu periode gitu karena nanti bakal dipotong untuk apa untuk diambil dagingnya gitu jadi itu masuk ke consumable dan masuk ke PSAK 69 gitu. Nah, jadi tuh consumable tuh artinya non produktif juga artinya dia nggak menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari satu periode gitu. Lalu lanjut, peternakan sapi yang menghasilkan produk susu sapi. Nah, di sini sapinya diternak untuk dihasilkan apa? Susunya doang gitu. Nah, berarti nanti sapinya kok bisa bertahan lebih dari jangka waktu jang- bisa bertahan di jangka waktu lebih dari satu periode kan. Gitu. Untuk diambil lagi nanti susu sapinya. Berarti di sini dia termasuk bearer dan masuk ke PSAK 669. Sorry, ini kayak PSAK 16. Lalu lanjut, di sini ada perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini kayak contoh tadi yang gue bilang perkebunan kelapa sawit itu masuk ke bearer. Di sini dia bilang perkebunan kelapa sawit ya, bukan buah sawitnya. Berarti di sini perkebunan kelapa sawit masuk ke bearer plan ya tadi. Karena dia bisa menghasilkan buah sawit dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Lalu pohon jatinya ditebang dan diambil kayunya. Nah, di sini pohon jatinya tuh ditebang dan diambil kayunya. Which is dia bakal apa? Bakal mati dan non produktif. Dia nggak bakal menghasilkan lagi kan? Karena kan udah ditebang. Berarti dia termasuk consumable dan PSAK 69.
Lalu tambak ikan. Tambak ikan itu masuk apa? Masuk consumable. Karena apa? Karena ya ada ikannya nanti bakal diambil untuk dijual dan diolah gitu kan. Ikannya itu bukan diternak untuk memproduksi lagi gitu. Jadi dia termasuk consumable dan masuk ke PSAK 69 juga. Lalu ikan yang berasal dari penangkapan laut ini adalah non-biological asset. Dan berarti di sini nggak masuk antara PSAK 69 atau PSAK 16. Lalu wool yang berasal dari peternakan domba itu adalah consumable. Di sini dia masuk ke PSAK 69. Lalu getah karet yang diambil dari pohon karet itu masuk ke consumable. Masuk ke PSAK 69 juga. Nah, di sini tuh tanaman anggur dia masuk ke bearer. Dan dia masuk ke PSAK 16. Karena kan tanaman anggur tersebut kan yang diambil adalah buah anggurnya. Nah, nanti tanamannya itu bakal bisa memproduksi anggur lagi ke depannya. Gitu, itu untuk problem 3B. Lalu untuk problem 4, di sini itu eh, di week 11 kita bakal bahas tentang pension plan. Di sini tuh ada worksheet yang template. Jadi tuh di sini tuh ada items, annual pension expense, cash, lalu ada OCI, gain or loss, pension asset or liability, sama defined benefit obligation dan plan asset. Nah, di sini itu intinya kalau misalkan dia DBO-nya lebih dari plan asset, dia adalah pension asset. Tapi kalau misalkan DBO-nya lebih kecil dari plan asset, dia itu adalah pension liability. Nah, di sini ada intinya di sini tuh template. Jadi kalian banyakin latihan soal aja karena di sini template banget soalnya. Misal di sini pension asset or liability as of January 1st, 2021 adalah 25 juta. Berarti di sini itu beginning balance, kalian tulis dulu di sini beginning balance. Beginning balance itu biasanya isinya, bukan biasanya, emang isinya tuh adalah pension asset atau liability, defined benefit obligation, dan plan asset aja. Nah, di sini pension asset atau liability itu tuh sebenarnya hasil dari selisih antara DBO dan plan asset gitu. Tapi karena yang di sini adalah yang diketahui si beginning balance of pension asset or liability-nya, berarti kita langsung kasih kasih aja di sini beginning balance-nya adalah 25 juta di kredit. Di kredit berarti ini dia pension liability ya. Nah, lanjut dia bilang di sini divine benefit obligation as of January 1st itu adalah 710 juta. Berarti di sini divine benefit obligation-nya 710 juta. Dan tambahan lagi nih, kalau misalkan DBO dia tandanya adalah negatif, kalau misalkan plan asset dia tandanya positif. Gitu. Jadi kalau dia nambah, dia pakai tanda negatif, dan kalau misalkan dia berkurang, dia pakai tanda positif untuk DBO. Sementara untuk plan aset, kalau dia nambah berarti pakai tanda positif, dan kalau dia berkurang, dia tandanya negatif. Kayak gitu aja. Nah, di sini, tadi kan divine benefit obligation-nya 710 juta. Minus ya, karena di sini DBO tandanya negatif. Lalu plan asetnya, berarti kita tahu nih, tinggal eh, si DBO dikurangin sama pension asset liability, kita kali min satu. Karena kan nanti kalau misalkan nggak kita kali min satu, dia tuh hasilnya nah minus. Sementara plan aset itu adalah positif gitu. Jadi kalian jangan lupa kaliin min satu. Jadi 685 juta gitu. Lanjut, lanjut. Em, biasanya tuh ada service cost dulu nih. Jadi tuh di sini ada service cost sebesar 80 juta. Oke, service cost sebesar 80 juta. Service cost itu masuk ke annual pension expense. Namanya juga service cost. Artinya kita bayar beban service. Dia masuk ke expense 80 juta. Nah, di sini dia masuk ke DBO sebesar 80 juta. Jangan lupa dia minus. Intinya ingat aja kayak trik gampangnya tuh DBO tuh yang jelek-jelek. Plan aset tuh yang baik-baik gitu. Yang bagus-bagus tuh plan aset, tapi kalau yang jelek-jelek itu tuh adalah DBO. Nah, bayar service cost kan beban ya. Nah, makanya dia masuk ke DBO gitu. Nah, lanjut interest expense.
Nah, oke. Jadi tuh di sini dia bilang discount or interest rate-nya itu adalah 10%. Nah, kalau misalkan ada informasi kayak gini, itu tuh bakal menciptakan dua item, yaitu interest expense dan interest revenue. Nah, di sini tuh pertama interest expense dulu, dia sebesar 71 juta dari mana? Dari beginning balance DBO-nya 710 juta kalian kali sama 10% yang di soal ini dan dikali minus satu. Karena ini kan annual pension expense ya. Nah, interest expense itu di di kolom expense ya berarti kan 71 juta kan gitu. Nah, terus dia masuk ke DBO yang ini. Jangan lupa minus juga. Lalu interest revenue. Interest revenue tinggal berarti beginning value dari plan aset kalian kaliin sama 10%. 10% juga sama dikaliin min satu. Kenapa dikali min satu? Kalau yang interest expense enggak. Oh ya, interest expense juga dikali min satu. Karena gini, karena kalau misalkan interest revenue, itu kan dia revenue, tapi kita masuknya tuh di kolom annual pension expense, di kolom expense gitu. Karena emang dia tempatnya di sini, bukan di kolom lain gitu. Jadi harus di sini. Nah, sementara revenue itu kan kontra account dari expense kan. Nah, makanya artinya gini, expense kan di debit. Kalau nambah dia di debit. Kalau revenue nambah di kredit gitu. Jadi artinya dia tuh kontra. Nah, makanya di sini interest revenue-nya dia negatif. Oke. Dan di sini plan asetnya sebesar 68,5 gitu. Nah, lanjut. Di sini ada contributions itu sebesar 50 juta. Jadi contributions itu artinya sebenarnya gini, karyawan itu dia masukin dana dia ke dana pensiun. Jadi artinya plan aset dia itu kan bakal nambah dengan cara tadi ngasih contribution dan dengan ngasih contribution cash dia kan bakal berkurang gitu. Makanya di sini cashnya berkurang minus dan plan aset dia nambah karena dia ngasih contribution kepada dana pensiun dia gitu. Berarti itu kan tadinya baik kan, dia kayak nambah si dana pensiun dia, makanya dia masuk ke plan aset. Nah, oke. Lanjut, benefits paid sebesar 45 juta. Nah, benefits itu artinya perusahaan itu dari dana pensiun karyawan dia membayar karyawan tersebut benefits, pension benefits gitu. Artinya gini, jadi kan perusahaan itu kan punya kewajiban untuk membayar pensiun ya ke karyawan. Nah, di sini itu gimana cara dia bayarnya ya dia bakal memakai si plan aset gitu. Jadi defined benefit obligation itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pensiun, sementara plan aset itu adalah sources-nya. Nah, sources dia untuk membayar karyawan tersebut. Nah, di sini dia bilang benefits paid, berarti dia memberikan kewajiban pensiunan terhadap karyawan tersebut sebesar 45 juta. Makanya di sini plan aset dia kan berkurang, berarti karena dia pakai kan dia ambil untuk dibayar, untuk diberikan ke karyawan. Jadi di sini plan asetnya berkurang sebesar 45 juta, sementara divine benefit obligation-nya juga berkurang 45 juta. Artinya kewajiban dia itu juga berkurang karena kan sekarang dia udah ngasih gitu kan. Gitu. Flow-nya kayak gitu. Jadi perusahaan itu punya kewajiban untuk membayar dana pensiun ke karyawan. Sources-nya dari mana? Dari plan aset. Jadi ketika eh, dia tuh membayar contributions, kewajiban dia berkurang dan plan aset dia juga berkurang. Itu. Nah, di sini tuh ingat DBO itu dia tadi tandanya negatif. Jadi kalau nambah, jadi kalau misalkan dia berkurang tandanya positif. Sementara kebalikannya plan aset itu tandanya positif kalau nambah. Dan kalau berkurang dia tandanya negatif. Lalu lanjut, ada aset gain. Aset gain itu didapat dari sini. Actual return on plan asset adalah 70 juta. Jadi kita harus calculate dulu berapa sih gain or loss-nya. Dari mana? Kalau misalkan di sini di soal dia bilang actual return on plan asset, kita nge-refer ke interest revenue. Interest revenue dia kan tadi 68,5 juta di sini. Sementara dia bilang actual return-nya itu adalah 70 juta. Nah, karena actual return-nya itu 70 juta dan di sini interest revenue dicatat adalah 68,5.
Berarti dia ada gain kan. Artinya ternyata actualnya lebih tinggi daripada yang dicatat sebesar 1,5 juta. Makanya di sini aset gain itu ada 1,5 juta. Nah, kalau misalkan dia gain, dia minus aja ya. Dia minus di OCI gain or loss-nya. Dan di plan aset dia positif. Karena dia nambah plan aset kan. Kan gain. Sementara kebalikannya kalau loss, dia berarti negatif di sini. Di plan aset. Lanjut liability loss. Liability loss itu didapat dari sini. Accumulated benefit obligation as of sorry, yang ini. Defined benefit obligation as of December 31, 2021 adalah 825 juta. Berarti di sini dia bilang DBO di akhir tahun tuh 825 juta. Nah, di sini kita harus calculate dulu DBO dari awal dari sini sampai si benefit tadi, sampai sebelum kita nyatet aset, sampai sebelum kita nyatet liability loss itu berapa gitu. Jadi tinggal kita sum aja. Di sini kita dapat balance before adjustment-nya itu adalah 816 juta. Sementara dia bilang balance-nya adalah 825 juta. Berarti di sini eh, liability liability kita kan lebih tinggi ya. Karena liability kita lebih tinggi, makanya di sini liability loss. Kecuali kalau misalkan di sini eh, DBO kita itu di soal as of December 31, 2021-nya itu di sini misal 800 juta gitu. Berarti kan kurang dari 816 juta kan, kurang dari yang udah kita hitung tadi. Makanya di sini bakal liability gain. Contoh aja. Tapi karena di sini dia new balance-nya lebih tinggi, artinya kewajiban kita lebih tinggi, makanya di sini ada liability loss sebesar 9 juta gitu. Nah, oke. Bentar. Oke. Lanjut di sini itu tadi ada aset gain udah liability loss ya liability loss. Nah karena dia liability loss berarti di sini di OCI-nya dipositifin aja 9 juta dan di sini dia masuknya ke DBO ya dia masuknya ke DBO dia minus karena dia nambah liability-nya kan gitu. Oke lanjut. Oke karena semuanya udah kita catat yang dari informasi ini berarti kita tinggal bikin ini dua kolom di bawah, dua row di bawah, yaitu journal entry dan ending balance. Kalau journal entry itu tuh isinya yang bagian kiri, empat ini, tapi kalau ending balance isinya tuh ini, pension asset or liability sama DBO dan plan asset gitu. Jadi yang perlu di journal nanti tuh cuma yang empat ini aja. Nah, step pertama ya udah annual pension expense tinggal di sum, cash tinggal di sum, OCI juga tinggal di sum. Nah, di sini em, untuk cari pension asset atau liability-nya itu adalah dengan cara yang pertama kita ke ending balance-nya dulu. Ending balance, oh ya, jangan lupa juga di BO-nya di sum, ya kan, sama si plan asetnya juga di sum. Lalu kita cari ending balance dari pension asset or liability dengan cara ya udah yang kayak tadi. Ini tinggal dikurangin, di BO dikurangin sama si, sorry, di BO tambah plan aset ya, karena kan di sini minus ya. Jadi di BO tambah plan aset atau di sum aja. Hasilnya itu ternyata selisihnya 65 juta. Nah, di sini kita butuh adjustment nih. Yang tadinya awalnya 25 juta, beginning balance-nya, dan ending balance-nya sekarang 65 juta, berarti di sini kita harus tambah sebesar 40 juta. Gitu. Nanti di sini journal entry-nya adalah tinggal pension expense, lalu sebesar 82,5, expense di debit ya, jangan lupa. Terus cash di kredit, karena kita bayar contributions tadi. Di sini cash minus juga, jadi cash minus itu di kredit sebesar 50 juta. Lalu ada OCI. OCI-nya itu dia banyakkan loss-nya kan tadi nih. Liability loss-nya lebih gede daripada gain-nya nih. Loss-nya 9 juta, gain-nya 1,5. Berarti kalau loss di debit sebesar 7,5 juta. Lalu ada pension asset liability. Di sini tuh tandanya masih negatif kan, berarti dia masih pension liability nih. Tadi dia bilang DBO-nya itu, eh, aduh maaf banget guys. Ini aku kebalik. Sorry. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan DBO-nya lebih gede, dia pension liability. Kalau DBO-nya lebih kecil, dia pension asset gitu. Maaf ya, maaf banget. Nah, oke.
Jadi di sini kan DBO-nya lebih gede ya daripada plan aset. Jadi dia pension liability. Pension liability, liability kan di kredit. Berarti pension liability di kredit. Itu sebesar 40 juta. Sebesar journal entry-nya. Gitu. Nah, terus dia bilang income statement-nya gimana? Ya ada di income statement ada pension expense sebesar 82,5. Sisanya adalah di SOFP. Jadi di bagian aset ada cash, itu minus 50 juta. Di bagian liabilities itu adalah NCL, non-current liabilities-nya sebesar 65 juta, atau sebagai ini pension liability-nya. Lalu equity-nya ada OC, atau si OCI ini tadi, gain or loss-nya sebesar 7,5. Gitu. Itu untuk problem 4. Lalu lanjut, problem 5. Jadi di week 12 ini kita belajar tentang financial instrument. Jadi em, ini sebenarnya materi AK2. Kalau soal gue dulu, dia tuh kayak eh, kita tuh ada condition kayak gini dan kita harus nge-classify dia itu pakai measurement yang mana gitu. Dan kita juga disuruh nge-assess SPPI test dan juga business model test. Oke, jadi di sini pertama, definisi dari financial instrument berdasarkan PSAK 71 itu adalah di mana financial instrument itu memberi kontrak kepada eh, kedua belah pihak. Pihak pertama itu adalah mendapatkan hak atas financial asset dan entitas lainnya itu adalah memiliki kewajiban untuk memberikan financial liability atau equity instrument. Nah, di sini tuh lanjut yang kedua, di sini ada following items. Kita disuruh ada 5 item dan di sini kita disuruh nge-assess apakah dia masuk financial instrument PSAK 71 atau IFRS 9 atau enggak gitu. Ini kita harus nge-classify dia itu masuknya ke financial asset atau financial liabilities dan diukur sebagai amortized cost, FVTPL atau FVOCI. Jadi di sini tuh kalian tinggal refer ke sebenarnya tinggal refer ke ini aja bagian ini. Jadi kalau misalkan pertama kita tuh SPPI test ya. SPPI test tuh artinya kalau misalkan instrumen tersebut tuh punya pokok dan juga punya interest rate gitu. Itu SPPI test. Kalau misalkan dua itu ada pokok dan ada interest, berarti financial instrument tersebut tuh memenuhi SPPI test. Nah, atau dia tuh punya contractual cash flow characteristic test gitu kan sama aja. Nah, kalau misalkan dia pass, kita ke business model test. Nah, tadi kalau misalkan SPPI testnya itu dia memenuhi, kita lanjut ke business model test. Di sini tuh ada 3 sebenarnya. Kalau misalkan dia itu untuk jadi tuh dia itu held hanya untuk kontraktual cash flow-nya aja tanpa dijual. Itu tuh dia masuk ke amortized cost gitu. How to collect contractual cash flows. Nah, itu tuh masuk ke amortized cost. Tapi kalau misalkan dia itu held eh, to collect the cash flow, tapi juga dijual, itu tuh masuk ke FVOCI. Tapi dia tuh kalau misalkan nggak keduanya atau biasanya tuh dia itu untuk trading itu tuh diukur pakai FVTPL gitu. Nah, lalu ada juga nih, ini tuh kalau misalkan conditional fair value optionnya itu dipilih, itu tuh langsung ke FVTPL gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya tadi kita bisa nge-assess dia sebagai nge-measure dia sebagai amortized cost atau FVOCI. Tapi kalau misalkan dia memilih fair value option itu langsung FVTPL. Derivatif langsung masuk FVTPL. Terus kalau misalkan dia bagian equity, kalau misalkan nggak ada FVOCI option elected, itu dia masuk FVTPL. Tapi kalau ada ya dia FVOCI. Gitu. Nah, lalu lanjut nih di sini interest receivable or payable. Dia masuk ke financial instrument ya. Berarti dia yes dan dia masuk ke financial asset. Nah, di sini itu diukurnya pakai amortized cost. Karena apa? Karena interest itu kan dia pasti berasal dari sebuah
pinjaman yang punya pokok dan juga punya interest gitu. Lanjut, berarti dia memenuhi tadi apa SPPI test. Dan biasanya interest receivable or payable kan nggak di selling kan, itu kan buat contractual cash flow aja untuk mendapatkan cash flow. Jadi yes, itu di amortized cost. Lalu ada equity investment with little influence. Ini tuh iya financial instrument dan dia masuknya ke financial asset dan diukur ke EBITDA. Kalau misalkan dia tidak eh ya dia masuk ke EBITDA. Lalu investment in associate dia nggak termasuk financial instrument. Pension asset atau liability juga dia nggak termasuk financial instrument. Nah, terakhir, bank loan payable with fixed term and interest, yes, dia masuk ke financial instrument dan dia itu termasuk financial liabilities gitu, karena kan bank loan payable ya. Dan di sini diukur sebagai amortized cost. Karena apa? Karena ada interest dan juga tadi prinsipalnya atau pokoknya. Nah, di sini part B, kita tadi disuruh nge-assess SPPI test, business model, dan give the conclusion. Measurementnya harus pakai apa? EBOCI, EBTPL, atau amortize. Oke, di sini Ocean Bank has a loan receivable denominated in IDR to PT Blue Wave with a 3% margin per annum floating interest. Lalu as the benchmark rate and a principal of 1,5 M that will mature in 5 years. The bond is managed by Treasury Division, whose intent is to ensure that the bank's level of liquidity complies with the regulator's directive. The division doesn't always conduct sales of its bills. Sometimes, when liquidity is in a tight condition, the bills may be held to maturity. When historical data is consulted, the bill's nominal value sold before maturity equal. In most cases, the nominal value of bills held to maturity gitu. Jadi intinya si loan ini, bond ini itu biasanya di di hold aja, di hold sampai maturity untuk contractual cash flow. Tapi at some condition itu juga bisa dijual gitu. Oke, yang pertama kita assess dulu nih SPPI testnya. Oke, dia memenuhi. Kenapa? Karena dia ada interest rate dan juga ada prinsipalnya. Tadi interest rate-nya kalau nggak salah 3% di sini, ya kan with a 3% margin dan juga prinsipalnya 1,5 M. Berarti dia memenuhi SPPI test. Kalau dia memenuhi SPPI test, lanjut ke tes berikutnya itu business model. Business model dia tadi dibilang kan di sini itu dia memegang si financial instrumennya sampai dengan maturity. Tapi bisa juga di help to collect and sales gitu. Nah, kalau misalkan udah ada kata-kata sales dan juga help to collect, jadi nggak cuma help to collect aja, tapi juga di sales, dia itu masuk ke FVOCI gitu. Karena apa? Karena tadi memenuhi SPPI test dan bisnis modelnya adalah help to collect and sales gitu. Lanjut, Ocean Bank owns a convertible bonds from PT Pingsan with a 10-year tenure and 11% coupon. In the 10 years, the bond will be converted to 500.000 shares of PT Pingsan, each valued at 1.750. This financial asset is managed by the market division, whose objective is to earn short-term gains from trading activities. The manager of the division also earns a bonus, which is aligned to the capital gain booked by the divisions. Okay. Jadi tadi untuk yang aset kedua, ini tuh untuk SPPI testnya dia tidak memenuhi SPPI test. Kenapa? Karena nggak punya prinsipal, nggak punya pokok, dan nggak punya interest. Gitu. Karena di sini tuh cuma pembayaran menggunakan saham dari entitas penerbit gitu. Tapi intinya dia nggak punya pokok dan bunga aja. Jadinya dia nggak memenuhi SPPI test. Nah, karena dia nggak memenuhi SPPI test, tapi coba kita lihat dulu ya bisnis modelnya dia apa. Bisnis modelnya dia itu dia eh, tidak termasuk ke dalam kategori held to collect dan maupun held to collect and sell. Jadi dia tidak memenuhi syarat bisnis model test karena di sini kan bisnis model test itu antara held to collect aja dan juga held to collect and sell. Kalau misalkan neither one nor two, dia masuk ke EVTPL gitu. Jadi dia aset keuangan ini diukur melalui EVTPL. Karena apa? Karena gagal memenuhi SPPI test dan juga bisnis model test gitu. Lalu untuk aset yang ketiga, Ocean Bank
owns a loan receivable denominated in IDR to category 3 with a fixed interest rate 12% and principal amounting to 1,000 million, this will reach maturity in 5 years. The receivable are managed by the corporate banking division. The division lends money to corporation and monitor its debtors so that they can pay the principals and interest as defined in the debt covenant. However, due to the company's ability to value its asset at their current market values rather than at historical value or using another valuation method, Ocean Banks select conditional fair value option. Oke. Intinya di sini dia punya interest rate, punya prinsipal juga, dan di sini tuh dia bilang Ocean Banks select conditional fair value option. Untuk SPPI test tadi dia memenuhi ya karena dia punya interest dan juga punya prinsipal. Interestnya 12%, prinsipalnya 2.000 million, 2.000 juta, yaitu 2M. Oke, untuk bisnis model testnya, di sini itu eh, tujuannya adalah help to collect. Kenapa? Karena tadi dia itu bilang, em, ya pokoknya dia the receivable are managed by the corporate banking division dan dia punya eh, maturity-nya in 5 years gitu. Jadi dia bakal help to collect, tapi dia itu eh, select conditional fair value option. Di mana di sini kalau misalkan kita lihat bagannya, conditional fair value option itu elected. Kalau misalkan yes, dia masuk ke FVTPL. Walaupun dia udah memenuhi SPPI test, dia udah memenuhi business model test, tapi kalau misalkan conditional fair value optionnya di select, itu dia masuk ke FVTPL. So in here, dia itu diukur melalui FVTPL karena perusahaan memilih fair value option. Sementara SPPI test dan business model test itu memenuhi. Tidak terpenuhi. Oke, itu untuk problem 5. Untuk problem 6 di week 13 ini tuh ada kayak pertama kita classify dulu nih items di bawah tuh masuk cash atau receivable atau temporary investment. Jadi di sini PT Cash Funds dia masuk ke cash, certified checks dia juga masuk ke cash, money orders dia masuk ke cash. Ini untuk travel advance collected from employee dia masuk ke receivables. Kenapa? Karena ini tuh artinya kayak reimbursan gitu. Jadi dia masuk ke receivable. Terus money market saving certificates itu masuk ke investment temporary. Karena money market tuh masuk ke yang short term investment gitu. Nah, lalu 1B, di sini tuh sebenarnya kayak bikin AFDA biasa aja, tapi bedanya di sini kita belajar tentang penjualan piutang. Jadi tuh penjualan piutang atau factoring itu ada without guarantee sama with guarantee. Kalau misalkan without guarantee, di sini tuh risikonya ditanggung sama kerugiannya ditanggung oleh pembeli. Pembeli dari piutang tersebut. Nah, makanya di sini bedanya adalah di bagian si account receivable-nya itu kita ilangin dan ada loss on sale of receivable. Tapi kalau misalkan with guarantee itu tuh kerugiannya tetap ditanggung sama penjual dari piutang tersebut sehingga piutangnya tuh nggak dihapus. Makanya di sini bukan account receivable tapi recourse liability. Dan di sini bukan loss on sale of receivable karena kita nggak ngejual si piutangnya basically. Tapi di sini adalah finance charge gitu. Di sini dia bilang ada account receivable 82.000, sales revenue 430. Terus dia bilang, to obtain additional cash, the company factures without guarantee of credit loss sebesar 20.000. Ya, account receivable yang di facture itu 20.000. Dengan finance charge-nya itu adalah 10% dari amount factured. Oke, di sini itu berarti kita cari dulu finance charge-nya itu berapa. Finance charge-nya itu adalah 10% dari amount yang di facture. Amount yang di facture itu adalah 20.000. Berarti tinggal 10% kali 20.000, which is finance charge-nya adalah 2.000. Nah, berarti karena dia without guarantee, berarti kita beneran ngejual si account receivable-nya. Karena kerugian ditanggung sama si pembeli. Kita udah nggak ada tanggungan, tanggung jawab apa-apa gitu. Jadi account receivable di kredit 20.000 hilang karena dijual. Lalu kita dapat cash. Oh, sorry, kita catat ini dulu. Finance charge-nya itu ada 2.000. 2.000. Lalu abis itu cash-nya itu tinggal selisih dari account receivable dan finance charge gitu. Sebesar 18.000. Nah, lalu yang kedua, the company estimates the allowance for doubtful accounts at 5% of gross receivable.
Before adjustment, the allowance has a credit balance of 1.100. Ini basically kayak ngitung AFDA kayak pas PA aja. Jadi di sini beginning balance-nya di kredit 1.100. Lalu di sini dia bilang AFDA-nya itu adalah 5% dari gross receivable. Berarti di sini tinggal 5% kita kali sama, oh sorry, berarti di sini 5% kita kali sama 82.000 dikurangin sama si yang udah kita jual 20.000, 3.100. Nah, berarti di sini tadi 5% kita kaliin sama 82.000, kita kaliin sama AR yang mm, eh, udah kita kurangin sama yang udah kita jual. Jadi 82.000 kita kurangin 20, berarti 62.000. Nah, berarti kita butuh adjustment kan sebesar 2.000. Berarti kita jurnal BDI, eh ya BDI aja sih, BDI, lalu ada afdadi kredit sebesar 2.000 gitu. Lalu lanjut problem 7. Problem 7 itu di sini tentang note receivable. Jadi Pinko has note receivable of 800.000 on December 31, 2020. In evaluating the notes receivable, Pinko determines the notes receivable have a significant increase in credit risk. The estimated expected credit loss is 60.000. The company believes that impairment accounting is not appropriate for this note receivable. Oke, prepare the journal entries to record the impairment. Oke, jadi tadi note receivable-nya 800.000, estimated expected-nya itu estimated expected credit loss-nya ya, itu dia di 60.000. Nah, berarti tinggal gini aja, BDI atau loss impairment, lalu di kreditnya adalah allowance for ECL sebesar 60.000, gitu aja. Lalu, di sini kita disuruh explain briefly the difference between general approach and simplified approach in determining impairment of note receivable. Oke, jadi general approach itu dia sebenarnya lebih kompleks karena dia nge-rating si kredit atau kita nge-assess risiko dari kredit itu, kemungkinan gagal bayarnya itu dengan memakai stage. Ada diklasifikasikan ke beberapa stage. Ada stage 1, 2, atau 3 gitu. Stage di mana di stage 1 itu punya perbedaan metode amortisasi dengan metode 2 dan 3. Nah, kalau misalkan di stage pertama, di mana metode 1 itu menggunakan 12 month expected credit losses, atau kayak kita tuh ngenilai si kemungkinan gagal bayarnya itu hanya terjadi di 12 bulan pertama semenjak pengakuan piutang atau semenjak piutang tersebut kita recognize. Tapi sementara kalau misalkan metode 2 dan 3 atau stage 2 dan 3 itu kita mencatat seluruh kemungkinan gagal bayar sepanjang umur dari piutangnya gitu. Bedanya di situ. Dan perhitungan untuk general approach itu juga lebih kompleks karena menggunakan AER untuk menghitung PV dan juga profitability default itu. Untuk menghitung nilai dari ECL dan dari selisih cash yang diharapkan dari kontrak. Sementara kalau simplified approach ini lebih sederhana karena sebenarnya kita nggak perlu nge-assess rating dari piutang dan nggak perlu diklasifikasikan ke beberapa stage, tapi kita cuma eh, menilai dari data yang dimiliki saat ini dan dibandingkan dengan data histori piutang yang ada untuk menemukan persentase kemungkinan gagal bayarnya. Dan nanti dibobotkan menggunakan matriks yang cukup sederhana untuk menemukan dari expected credit losses-nya. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal untuk Spamen AK1. Paling itu aja sih. Thank you semuanya.